sampah menumpuk di jalanan. Penuhi sampah di sepanjang pantai. Dampak-dampak negatif jika warga membuang sampah ke laut adalah yang pertama, ada 3. Yang pertama itu dampak lingkungan, dampak sosial dan ekonomi, dan yang terakhir dampak jangka panjang. Dampak lingkungan yang pertama, kerusakan ekosistem laut. Sampah plastik dan bahan berbahaya merusak terumbu karang, padang lamun, dan tempat hidup biota laut. Yang kedua, kematian biota laut. Hewan laut seperti penyu, ikan, dan burung laut bisa tertelan plastik atau terjerat sampah hingga menyebabkan kematian. Yang ketiga, pencemaran air laut. Sampah organik dan kimiawi dapat menyebabkan pencemaran yang menurunkan kualitas air laut dan menyebabkan bau tidak sedap. Dampak sosial dan ekonomi. Yang pertama, merugikan nelayan. Ikan dan hewan laut seperti semakin berkurang karena tercemar, sehingga tangkapan nelayan menurun dan penghasilannya berkurang. Yang kedua, menurunnya pariwisata. Pantai kotor dan bau membuat wisatawan enggan datang, berdampak pada pendapatan warga dan daerah. Yang ketiga, ancaman kesehatan manusia. Mikroplastik dari laut bisa masuk ke tubuh manusia melalui makanan yang dikonsumsi, berisiko gangguan kesehatan jangka panjang. Dampak jangka panjang. Yang pertama, pemanasan global. Sampah organik yang terurai di laut menghasilkan gas rumah kaca seperti metana yang mempercepat perubahan iklim. Yang kedua, banjir dan erosi pantai sampai menyumbat aliran air ke laut dan mempercepat abrasi pantai akibat tidak stabilnya ekosistem di pesisir. Beberapa solusi agar warga tidak membuang sampah di laut, baik dari sisi edukasi, fasilitas maupun penegakan aturan adalah: yang pertama, edukasi dan kesadaran masyarakat. Contohnya kampanye lingkungan. Adakan sosialisasi rutin di sekolah, kampung, dan komunitas tentang dampak membuang sampah ke laut. Contoh yang kedua, media informasi. Gunakan media sosial, poster, dan video untuk menyampaikan pesan bahayanya sampah laut bagi ekosistem. Contoh yang ketiga, libatkan tokoh masyarakat, ustadz, kepala desa, atau tokoh adat bisa menjadi panutan untuk mengedukasi warga. Yang kedua, menyediakan fasilitas sampah. Contohnya tempat sampah di tempat strategis. Sediakan tempat sampah di pesisir, pelabuhan, dan area wisata laut. Bank sampah. Dorong warga untuk memilah dan menabung sampah plastik di bank sampah agar bernilai ekonomi. Program daur ulang lokal. Buat kelompok warga yang mengelola sampah jadi barang berguna. Yang ketiga, penegakan aturan. Peraturan desa atau perda. Buat aturan tegas tentang larangan membuang sampah di laut. Sanksi sosial dan denda. Terapkan denda atau sanksi kerja sosial bagi pelanggar. Patroli lingkungan. Libatkan warga dalam menjaga pantai dan melaporkan pelanggaran. Yang keempat, kegiatan partisipatif. Gotong royong bersih laut atau pantai. Rutin adakan kegiatan bersih-bersih pantai warga bersama. Lomba kampung bersih. Beri penghargaan pada kampung yang aktif menjaga lingkungannya. Komunitas peduli laut. Bentuk kelompok relawan atau komunitas anak muda peduli sampah. Yang kelima, inovasi teknologi dan kreatif. Gunakan teknologi pengolahan sampah, misalnya alat pemilah sampah otomatis atau komposter. Kreasi dari sampah. Dorong UMKM membuat kerajinan dari sampah plastik laut. Aplikasi pelapor sampah. Buat aplikasi sederhana untuk melaporkan pembuangan sampah sembarangan.